Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rinci Indah Silvia dengan NPM 5020150 dari kelas 4B Prodi PGSD. Pada pertemuan ke-14 ini, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Seperti apa sih strategi pembelajaran berdasarkan standar proses yang mencakup 3 kurikulum tadi? Yuk kita simak videonya secara bersama-sama. Baik, kita mulai dengan pengertian standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Ada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan sebagainya. Kemudian, standar proses pembelajaran kurikulum 2013. Standar proses kurikulum 2013 diatur dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Sesuai dengan Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau disingkat dengan SK, kompetensi dasar yang disingkat dengan KD, indikator pencapaian kompetensi, penilaian hasil belajar, tujuan pembelajaran, dan sumber belajar. Kemudian, pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi persyaratan dan prinsip pelaksanaan pembelajaran seperti berikut ini. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam kurikulum 2013, yaitu ada pendekatan saintifik pada proses pembelajaran, kemudian penilaian hasil dan proses pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Selanjutnya, standar proses pembelajaran kurikulum darurat. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kemudian, satuan pendidikan pada kondisi khusus ini dalam pelaksanaan pembelajaran dapat yang pertama, mengacu pada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari 3 opsi kurikulum tersebut. Terang Mendikbud. Standar proses pembelajaran kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013 ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak, pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut Nadiem Anwar Makarim, yaitu wewenang penerapan kurikulum terbaru ini diberikan kepada masing-masing sekolah. Berdasarkan penuturannya, sekolah tidak akan dipaksa untuk menerapkan kurikulum tersebut. Implementasi kurikulum baru ini tidak memaksakan sekolah tetap dapat memilih kurikulum baru atau masih ingin memakai kurikulum sekarang ini.